Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 Langkah Episode 185 Berbeda. Selamat pagi Momi, selamat pagi Dedi, sapa Benis. Pagi ini gadis remaja itu tidak segar dengan memakai baju kaos lengan panjang dan celana training. Irfan dan Darlin tersenyum memandang Benis yang selalu terlihat ceria. Mau kemana? Tanya Darlin. Penampilan Benis pagi ini seharusnya Darlin tidak perlu bertanya lagi. Karena apa? Sudah jelas akan pergi berolahraga. Olahraga dong Mom, jawab Benis dengan tersenyum. Darlin tersenyum kecil dan menganggukkan kepalanya. Melihat sikap Benis pagi ini, batin senang dan lega karena Benis mau mendengar ucapannya dan melupakan untuk pergi ke Amerika seperti keinginannya. Kenapa olahraganya kesiangan? Keza bertanya dengan penuh curiga. Ya kan, nama juga hari libur. Ngapain bangun cepat-cepat? Habis sholat ya tidur lagi. Dan sekarang masih pagi kok, jawab Benis beralasan. Gadis cantik itu manis menang saudara kembarnya. Senyum yang dilihatnya bukanlah senyum biasa. Senyum seperti ini akan terlihat jika Benis ingin melancarkan aksi gilanya. Namun sayang, hanya Keza yang bisa membaca raut wajah saudari kembarnya itu. Iya, benar itu. Kepada Johor buru-buru, pun libur sekolah, kalian boleh bangun terlambat asalkan sholat subuh dulu dan kemudian tidur lagi. Untuk olahraga bisa di jam 7 hingga jam 10. Kalau mau sore juga tidak apa. Dan saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Benis. Kakak Caca juga harus sering olahraga. Jangan malas gerak dan hanya sibuk dalam kamar. Apa menasihati putri ketiganya. Meskipun kembar, namun sifat Keza dan Benis jauh berbeda. Keza lebih suka dalam kamar, maka eksperimen berbagai macam zat kimia. Kurang bergaul, tidak berani mendampingi orang lain dan penurut. Sedangkan Benis suka berpetualang, sulit mengontrol emosi, suka mantap dan lebih berani tentunya. Tidak heran jika gadis itu harus menjadi bodyguard saudari kembarnya sendiri. Iya nih kakak Caca, apa nggak bosan dalam laboratorium terus-menerus? Mommy suka cemas soalnya. Dan tersenyum kecil sambil mengoles selai stroberi di atas roti tawar. Irfan menyediakan laboratorium kimia khusus untuk Keza, karena gadisnya itu sangat suka bereksperimen. Bisa dikatakan Keza menuruni kecerdasan dan hobi sang Momi, sehingga ibu dan anak itu sangat cocok dan nyambung kalau sudah bicara tentang zat kimia. Jangan lupa juga guru yang langsung membimbing Keza adalah Darlin. Cemas apa Mom? Tanya Keza. Rambutnya botak, harus mikirin zat kimia. Terus nggak ada yang mau deh. Dan tersenyum dan meletakkan roti yang sudah diberi selai ke piring suaminya. Mereka sedang duduk di meja makan terlalu ngakak ketika mendengar apa dikatakan oleh Darlin. Sedangkan Keza hanya diam sambil memajukan birnya ke depan. Aku juga mau, Aras meletakkan piring kosong miliknya ke depan sang Momi. Ambil sendiri kenapa? Keza mana abangnya? Kalian kenapa sih sirik amat sama abang? Asal tahu aja ya, Momi paling sayang sama abang, Aras berkata dengan yakin. Sok kepedean, Benis mencibir sambil mengoles roti dengan selai stroberi untuk kedua adiknya. Jangan berkelahi di meja makan. Dengan cepat Darlin melerai ketiga anak kembarnya. Sebelum masalah kecil menjadi lebar dan gendut, ketiga anak kembarnya lebih sering bertengkar daripada damai. Namun jika si kembar ABC tidak ada, yakinlah rumahnya akan sepi seperti kuburan. Bahkan, kedua anaknya yang berumur 7 dan 2 tahun tidak akan bersuara dan tidak akan menangis. Tahu kenapa? Karena tidak ada dan Caca suka mengganggu mereka. Tidak ada Benis yang sabar menenangkan kedua adiknya. Habisnya mereka suka cari ribut Mom. Aras tersenyum saat mominya yang sangat cantik menekan roti selai coklat di piringnya. Meski dua saudara kembar perempuan dan cerewet dan bawel ternyata membuat pemuda tampan itu pusing 7 keliling. Dedi mau, Benis memandang roti yang berada di tangan Irfan. Sudah menjadi kebiasaan Benis maka sisa gigitan sang ayah.
Buka mulutnya, Ervan tersenyum dan meletakkan roti berkagitannya ke bibir sang putri. Yang seperti itu baru beneran manja, ucap Aras yang merasa tidak terima ke dirinya selalu dijadiin kambing putih. Padahal sudah besar, masih aja kayak gini, sindir Keiza. Benis tidak menghiraukan celotehan dua saudara kembarnya yang fokus dengan roti yang diberikan Ervan. Iri bilang, bos. Lili hanya bisa menahan tawanya ketika melihat tingkah si kembar ABC yang sangat lucu. Jika nanti mereka sudah tamat SMA, mungkin akan pergi untuk melanjutkan studinya, yang tidak tahu seperti apa sunyinya rumah ini tanpa mendengar pertengkaran kecil dari ketiga anaknya tersebut. Mam, aku pergi dulu. Benis mencium tangan kedua orang tuanya setelah selesai sarapan dan menyuapi kedua adiknya. Dan begitu sangat menyayangi kedua adiknya dan selalu menyuapi adik-adiknya tersebut. Bisa dikatakan kedua adiknya lebih menempel dengan Benis daripada Keiza. Olahraganya di mana? Tanya Ervan. Di bundaran, Dad. Benis tersenyum. Sama siapa? Tanya Darlin. Sama Marwah, jawab Benis. Ervan dan Darlin sudah tidak bertanya lagi setelah mendengar jawaban Benis. Benis tersenyum dan Ervan yang erat, dan hal ini yang menjadi tanda tanya untuk pria tersebut. Mau pergi lari pagi aja, kenapa sampai segininya? Pria itu tersenyum mengusap kepala sang putri kesayangannya. Nama juga manja, Dad. Benis tersenyum manja dan melepaskan pelukannya dari tubuh sang ayah. Itu sih bukan manja, tapi lebay, ejek Keiza. Saja ada rasa iri ketika melihat kedekatan sang kakak dengan dedinya. Biarin aja, Benis menundukkan lidahnya kepada sang adik, dan berpamitan dengan kedua saudara kembarnya dan sebelah keluar rumah. Nggak sopan, ucap Aras yang tidak terima karena sang adik tidak berpamitan dengannya. Meskipun usia mereka sama dan hanya beda beberapa menit, namun tidak Aras merasa dirinya abang dan anak tertua. Ar, berhubung sekarang kalian libur semester, kamu ikut Dedi ke kantor untuk bantuin Dedi. Ervan memandang putra sulungnya. Apa yang dilakukannya mungkin terkesan terlalu cepat, namun Ervan ingin putra sulungnya itu sudah mulai memahami seluk-beluk perusahaan dan belajar untuk mengolah perusahaan keluarga mereka. Iya, Dad, jawab Aras yang tidak menolak permintaan sang ayah. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.